Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan bahas HP servisan guys. Di depan kita ini ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya. Ya, saya terima itu lengkap dengan kotaknya. Namun di saat HP ini masuk, saya tidak berada di counter ya. Jadi saya nggak tahu persis kronologinya karena apa. Yang jelas di nota itu tertera kondisi mati total. Sebetulnya untuk menganalisa kerusakan HP, yang kita butuhkan itu kronologi ya, supaya lebih tepat sasaran saat menganalisa. Ya, untuk cek awal saya gunakan Smart USB. Kita akan lihat pergerakan arus atau ampernya. Untuk HP yang normal, kondisi normal ya, bisa dicas, itu ampere 1 ampere lebih. Kalau ini kita lihat itu hanya 0,2 sampai 0,3 ampere. Nah ini artinya 50-50 ya. Ampere itu masuk ke mesin ataupun sama sekali tidak ada ampere yang masuk ke bagian mesin. Nah ini kelihatannya sih sudah pernah dibongkar ya. Karena saya melihat untuk bagian back covernya ini agak terangkat. Wow. Oke, kita buka ya back covernya. Ya, ini sudah terbuka dengan gampang ya. Berarti memang fix sudah pernah dibongkar. Lalu kita akan copot semua baut-bautnya ya. Oke guys, sambil kita copot, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi Note 10 Pro. HP ini displaynya tuh 6,67 ya. Wow, gede ya. Lalu kameranya 108 megapiksel. Untuk RAM-nya itu minimal 6 GB ya. Lalu baterainya 5000-an mAh dan menggunakan LCD AMOLED. Lalu untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm ya. Nah ini kita buka semua baut-bautnya. Jadi sangat berbeda dengan yang kemarin ya di Redmi Note 10. Dari segi display, RAM, lalu kamera itu berbeda. Begitu pula untuk chipsetnya juga Snapdragon-nya berbeda versi ya. Oke, ini sudah kita copot ya. Untuk pembukaan awali dengan di bagian bawah SIM tray. Kita buka untuk bagian frame ya. Setelah baut-bautnya kita astagfirullahaladzim. Masya Allah guys. Wow. Wah. Ini kok robek ya. Padahal saya bukanya tuh sangat pelan ya. Masya Allah. Wah ini saya tidak tahu ya, ini penyebabnya saya atau memang sudah begini ya. Yang jelas semua ada di rekaman ya, di video. Aduh, wah ini bisa lepas robek begini. Dan ini kalau ganti ya sekitar saya sertakan ya itu kalau mau beli atau ganti. Wah ini kemungkinan besar, saya tidak tahu pasti ya, bisa diulangi nanti di video saya cek. Namun kelihatannya saya tidak begitu keras ya. Harusnya di saat saya buka frame dia harusnya gandol dulu. Tadi kan tidak gandol ya, posisinya itu langsung terbuka dan robek. Ya, saya melihat ada tingkat korosi guys. Bisa diperhatiin ya di konektor baterainya.
Jadi ada seperti warna hijau atau biru ya. Itu merupakan endapan atau korosi dari air. Berarti kemungkinan besar ini pernah masuk air apa ya? Ya, saya bersihkan ya untuk di konektor baterainya. Saya bersihkan menggunakan cairan thinner lalu disikat saja ya. Ya, ini saya akan kerik-kerik ya supaya tingkat korosinya hilang. Karena ini di faktor utama ya, yaitu di konektor baterainya. Oke, lalu setelah itu saya akan aktivator ya. Yang jelas baterai kondisi ya tadi korosi, lebih afdolnya ya kita suntik atau aktifkan kembali baterainya. Ya, saya gunakan aktivator baterai seperti biasa ya. Lalu kita akan cari soket atau konektornya yang pas. Wow, ini baterai kok cuman ditarik sudah terlepas ya. Berarti memang betul ini sudah pernah dibongkar guys. Nah, yang robek tadi saya tidak tahu pasti. Di saat saya terima tuh memang sudah robek kah atau robek saya yang bikin ya. Yang jelas prosesnya semua ada di dokumentasi. Aduh. Wah, berat ini kelihatannya guys. Namun ya yang jelas ini mungkin bekas servisan yang dirasa berat lalu di cancel ya. Saya tidak tahu pasti ini rusaknya di mana. Yang jelas ini ya saat saya buka sudah kondisi seperti ini ya. Oke lah, kita tunggu saja ya saat proses aktivator. Jadi seperti biasa ya, dibiarkan hingga 10 menitan kurang lebih. Ya, ini sudah 10 menit ya kurang lebih saya aktivator. Lalu ya kita tinggal coba cas pasang baterai ya. Kalau tadi kan hanya 0,3 ampere. Jika sudah saya pasang baterai ternyata 1 ampere lebih, berarti kondisi mesin sudah normal. Ya, ternyata masih tetap guys. Berarti bukan di baterainya. Ya jelas ya, kayaknya nggak mungkin di baterainya, karena HP ini udah pernah di servis sih kelihatannya. Oke, saya akan coba iseng-iseng nyalakan ya. Siapa tahu jinnya muncul ya. Oke, sama saja guys. Saya lepaskan. Ya, lalu kita akan pastiin ya, kita akan cek dengan power supply ya. Kalau dengan smart USB itu belum kelihatan faktor kerusakannya di mana. Nah, ini saya pastiin dulu kutub positif dan negatifnya ya. Lalu ya kita akan coba ukur ya, kita cek dengan multitester dulu sebelum ke power supply. Multitester analog di setelan X1. Perhatiin, jarumnya harus sesuaiin kutubnya ya, dan jarum harus bergerak. Jika dibalik itu nggak boleh bergerak. Perhatiin, saat saya balik, jarum itu sedikit bergerak. Artinya ini kondisi konslet guys. Oke, saya naikkan ya untuk X10 supaya kelihatan. Nah, harusnya jarum jangan bergerak ya. Kalau ini bergerak, bergeraknya tuh kecil sedikit. Nah, ini kategori konslet atau short kecil. Untuk kasus short kecil itu lumayan rumit nyari tersangkanya. Namun yang perlu kita sadari itu ya harus kita cari. Oke, untuk memastikan kita cek ya dengan power supply. Perhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power. Dia naik lalu bergetar-getar ya. Seperti tidak mampu IC powernya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau jarum ampere tuh keder-keder seperti ini, itu terjadi kebocoran arus.
Nah, lebih tepatnya karena ini tidak mau ngangkat ya, ada bocor arus di IC power. Perhatiin, sebelum saya tekan tombol power, jarum bergerak sedikit. Ini yang disebut bocor arus atau short kecil. Dan biasanya kalau enggak nyampe ke 0,1 saat dicek power supply, itu kasusnya di IC power. Nah, ini perlu kita cek ya, kita perlu analisa ke tahapan selanjutnya dengan menuju ke mesin ya. Nah, ini kondisi mesin masih tertutup kaleng. Oke, kita akan lepas dulu ya kameranya. Jadi kategori short itu ada short kecil, short sedang, short full atau full short, atau konslet kecil, konslet sedang, konslet penuh. Nah, untuk kasus HP ini itu konslet kecil atau short kecil. Untuk kasus short kecil itu lumayan rada susah nyarinya. Namun biasanya pengalaman di lapangan itu terjadi di IC. IC-nya bocor arus sehingga mengakibatkan short atau bocor. Nah, untuk mengetahui, kita mesti analisa dengan cara fokus di IC powernya. Ini sudah saya buka ya kalengnya, saya bersihkan dulu, lalu saya akan lakukan awal dengan cara rehot dulu ya. Apakah setelah rehot, bisa jadi faktor kemungkinan ada tingkat korosi di bawah IC, jadi nggak ada salahnya ya kita rehot dulu. Ya, seperti biasa ya, kalau rehot tuh ya setelan anginnya tuh 3, lalu panasnya 375. Nah, tembak terus ya kurang lebih 1 menit ya. Namun pastikan blower itu ready dan panas. Jadi ini kasusnya sebelum ditekan tombol power jarum bergerak. Itu kasus di jalur V-bed. Jalur V-bed itu kebanyakan di IC power. Itulah mengapa saya langsung menuju ke IC power ya. Ya, setelah saya coba rehot, kalau dia faktor air, korosi itu biasanya sih langsung sembuh ya, shortnya hilang. Wow, masih gerak ya jarumnya, berarti masih tetap. Nah, ini bergerak ya. Coba saya naikkan dulu. Ya, jadi setelah saya coba cek, dia menggunakan IC power PM7150/102. Nah, ini IC power untuk di Redmi Note 10 Pro ya. Jadi PM7150/102. Untuk IC power di generasi HP-HP terbaru, biasanya kita mesti lengkap dan harus sama serinya. Jika 7150/102 ya harus embel-embelnya ya 102 ya. Jadi contohnya ini 7150/002 kan ada. Itu biasanya ya kadang nggak berhasil ya. Harus disesuaikan dengan 102. Nah, ini saya sudah lepas ya untuk IC powernya. Lalu saya akan bersihkan. Ya, ini penampakan ya untuk PM7150. Embel-embelnya 10. Nah, ini dia bentuknya seperti IC kristal ya. Jadi ini IC yang mungkin juga seri terbaru. Ya, saya sudah coba nyari di toko online itu, yang ada tuh embel-embel 002. Ada yang 102, namun ada lagi embel-embelnya PM7150A. Nah, ini kayaknya berbeda ya. PM7150 dengan PM7150A.
embel-embelnya sama 102. Aduh. Oke, perhatiin setelah saya cabut IC power, shortnya sudah hilang. Berarti analisanya IC powernya sudah jebol, bocor arus. Nah ini jelas ini biang keroknya kita mesti ganti. Yang lebih disarankan ya cari copotan. Namun kan cari copotan kalau HP terbaru ini rada susah guys. Kalau beli IC power yang baru, itu kadang kalau embel-embelnya berbeda nomor serinya, itu sampai 2-3 kali ganti tetap kan tambah rugi ya. Kita udah beli sekian, dipasang tetap nggak berhasil, sampai ketiga kalinya kadang berhasil. Namun yang lebih fix itu ya cari bekasan ya, atau copotan itu lebih mempesona. Nah yang jelas ini pasti rawat inap, dan mudah-mudahan prosesnya bisa dipahami ya. Oke, terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.